Oke ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Lebih semangat ya. Shalom. Gimana kabarnya? Walaupun dalam live streaming pada pagi hari ini kita tetap harus sukacita, amin. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya undang untuk doa pembukaan kepada Bapak Titus. Mari kita satukan hati kepada Tuhan pagi ini. Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami ada di tempat ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Banyak Tuhan di hari-hari ini Tuhan, Tuhan sangat ketakutan, merasa takut Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami kalau anak-anak-Mu Tuhan pelihara senantiasa hidup kami. Kami percaya dan yakin Tuhan, kami akan selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pelihara hidup kami senantiasa. Di luar itu banyak orang ketakutan, kami tidak merasa takut karena Tuhan menyertai hidup kami. Ayo percaya, sekalipun kemarin kami dimanapun kami percaya Tuhan selalu melindungi kami. Kami percaya yakin Tuhan. Tuhan pagi ini menjelang siang nih, kami akan mulai ibadah kami live streaming nih Tuhan. Tolong Tuhan semua Tuhan yang melayani Tuhan berkati semua. Termasuk di ruangan ini Tuhan. Engkau memberkati, jauhkan dari hal-hal seperti tidak kau inginkan. Pulang kami datang dengan sehat. Pulang pun kami pulang dengan sehat Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan yang besar kuasa-Mu kami percaya dan yakin Tuhan. Dimanapun kami berada, kami dapat kemenangan daripada Allah. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Tuhan, kami akan mulai ibadah yang kedua ini sebenarnya Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan. Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Pertolongan Allah dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, semua utama Tuhan, bukan hati kami, bukan hati kami Tuhan sentiasa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih banyak semua Tuhan, Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur atas setiap perlindungan-Mu, atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh ya Rabbi ya syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah
angkat pujian ini sekali lagi dengan ucapan syukurmu. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Sekali lagi dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Mari angkat tanganmu. Yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Semua karena kekuatannya. Kita kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Oleh karena pada kini yang lemah, yang lemah berkata, ku. Yang miskin berkata, ku kaya. Semua karena tanya atas. Kita syukur kini yang lemah berkata, ku kuat. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Oleh kekuatannya pada kita syukur. Mari kita sembah Dia. Oh Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat ucapan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan, kami sembah, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh, kami sembah nama-Mu Yesus. Haleluya.
mau kekuatan Tuhan, angkat tanganmu, katakan kini yang lama berkata, yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari beri kemuliaan dan dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Yang siap bersorak-sorai, mari katakan amin. Semuanya siap bersorak-sorai, amin. Amin. Kita angkat pujian, bersorak. Kita mau bersorak pada pagi hari ini, amin. Mari kita tepuk tangan. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit, penyelamat yang bangkit dan hidup. Kita angkat tangan kita, sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kekal mulia, kekal mulia. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak. Nyatakan, nyatakan, come on. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, oh. Haleluya. Bapa, Engkau Juru Selamat kami Tuhan, Kau batu penjuru kami. Come on. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Sebab Engkau penyelamat kami Tuhan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekal mulia, kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat mari kita siap bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru bersorak, bersorak. Nyatakan, nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru
dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di dalam live streaming, yang ada di rumah masing-masing, kita tetap akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di hari Minggu ataupun ketemu Bu Liana bisa menyerahkannya. Saya undang untuk doa persembahan kepada Bapak Yerika dan yang membawa kolektan kepada Ibu Liana dan Ibu Marsolina. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan pada saat ini atas kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, penyertaan-Mu, urapan-Mu. Dan kami percaya hari ini berkat-berkat melimpah atas kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Mari Engkau berkati tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu semakin luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kita sama-sama mau bergoyang buat Tuhan, amin. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Sebab Engkau bekerja Tuhan saat ini di dalam rumah maupun di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk melawat setiap kami. Oh Yesus, sebab Roh-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Sebab Engkau penolong kami, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus.
Bapa Engkau penolong kami, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu, yang terutama di bekerjalah. Saya serahkan kepada hamba-Nya, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu, yang terutama bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi hidupku katakan bekerjalah. Mari angkat tanganmu, Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Haleluya, mari rasakan hadirat Tuhan di rumah tanggamu, di keluargamu. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, oh mari urapi kami ya Tuhan. Oh Jesus, amin. Kaulah yang ku perlu, yang terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu. Amin, katakan. Dan terutama di hidupku. Haleluya. Oh ya, mari urapi kami ya Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu dari tempat ini ke rumah umat-Mu masing-masing. Orang yang setia, orang yang taat, yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya mujizat demi mujizat akan kami alami waktu kami bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi atas setiap kehidupan rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan semua teman-teman FB kami, bahkan semua yang mengikuti ibadah raya live streaming ini. Terima kasih Bapak, kami percaya. Dan terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini sebenarnya dengan sedih sebenarnya ya. Dengan sangat sedih Bapak Ibu. Saya tunggu mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sore baru ada keputusan Bapak Ibu saudara sekalian bahwa
kita ibadah secara online atau live streaming. Berat Bapak Ibu untuk memutuskan ini. Karena sehari saja atau 1 kali minggu kita nggak ketemu, kayaknya bagi saya udah berbulan-bulan. Saya nggak tahu Bapak Ibu kalau nggak ketemu dengan gembala sekali seminggu, gimana perasaannya? Atau biasa aja? Atau lebih baik tidak ketemu? Tapi saya percaya hatiku dan hatimu sama. Ingin ketemu selalu. Amin. Haleluya. Kita sudah dipersatukan dari awal sampai sekarang, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan di minggu ini, salam kangen selalu. Amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ada di sini juga salam kangen. Amin. Bukan hanya yang ada di rumah. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan beberapa hal kepada kita. Di saat-saat sekarang ini banyak kejadian demi kejadian yang membuat kita lemah. Dan kita bisa saja takut, gentar. Halo. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan judul khotbah, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Katakan kiri kanan Bapak Ibu yang ada di rumah juga, perkatakan bagi keluargamu, jangan takut, percaya pada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang membuat kita semakin semangat, antusias, dan benar-benar semakin dekat dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ada amin? Bapak Ibu saudara sekalian, jangan takut, percayalah kepada iya. Bapak Ibu saudara sekalian, loh kenapa begini ini kok banyak kok jadi ini ya. Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan, biarin aja, enggak apa-apa. Penting kata-katanya ada. Ya, jadi Bapak Ibu, setan, tahu setan? Tahu setan? Bapak Ibu takut sama setan? Takut? Hari gini masih takut sama setan? Setan keluar. Kalau kamu gak keluar, aku yang keluar. Jangan Bapak Ibu, perhatikan. Setan sering mempunyai strategi. Setan ini punya strategi untuk menakut-nakuti. Dan membuat kita tidak mengalami berkat Tuhan. Ini yang bahaya Bapak Ibu saudara sekalian. Dia sering menakut-nakuti. Makanya lihat tuh gambar-gambar setan, kan ngeri kan, serem kan. Ada nggak gambar setan senyum gitu, manis gitu, cantik, ganteng gitu? Ada nggak setan ganteng seperti saya? Ganteng sih ganteng, tapi ada tanduknya begini kan? Haleluya, makanya gambar setan itu selalu yang serem. Iya kan? Ada tanduknya lah, ada matanya gede lah, ada darah di lehernya, iya kan? Itu gambaran setan dibuat untuk menakut-nakuti. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, seseram apapun gambar-gambar yang dibuat, bahkan sehebat apapun setan membuat strategi untuk menakut-nakuti kita, jangan takut. Amin, haleluya. Katakan pada keluargamu, jangan takut. Iya, dia mau kita tidak mengalami berkat Tuhan, ini yang bahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita berkata kepada diri kita sendiri, aku tidak takut. Yes. Amin. Amin. Kita tidak takut karena Tuhan kita lebih kuat, lebih hebat. Amin. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Ku takkan takut, takkan ku gentar, sebab Tuhan selalu besertaku. Amin. Takkan ku bimbang, aku percaya tanganmu beri kemenangan. Ku percaya akan kuasamu, ku percaya akan mujizatmu. Ku berserah hanya kepadamu. Katakan engkau Tuhan.
Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana kita tidak takut kalau corona ini tetangga kita, lingkungan kita sudah kena corona. Saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan takut. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Ekonomi saya Pak, pekerjaan saya, bisnis saya, jangan takut. Kemarin ada jemaat yang telepon, Pak, puji Tuhan, anak saya udah gajian. Wah, luar biasa. Gajinya seberapa? 2 kali lipat. Amin. Seorang gembala kalau jemaatnya diberkati, loncat. Amin. Haleluya. Puji Itulah Tuhan. kebahagiaan kita. Jadi corona, situasi sulit tidak bisa mengganggu kita. Karena kita percaya justru di situ Tuhan mau menolong kita. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya katakan, kenapa firman Tuhan mengatakan jangan takut? Sebab rasa takut akan menimbulkan emosi. Ya. Wow. Ya, rasa takut akan menimbulkan emosi, Emosi. depresi, hilang ingatan, dan kebingungan. Keluar rumah salah, di dalam rumah salah. Tukang sayur datang, tek sayur. Iya kan? Langsung kita ngomong, tukang sayur datang. Stop, semprot dulu tukang sayurnya. Haleluya. Bahkan sayurnya kita ambil, kita rendam di rinso. Waktu kita masak lupa bahwa sayur itu direndam di dalam rinso. Langsung kita potong-potong, ceburin. Rasanya apa coba? Rinso. Mak, kok mulut saya berbau saya? Iyalah orang rinso. Haleluya. Waspada boleh, takut jangan. Amin. Yes. Katakan kiri kanan, waspada boleh, Waspada boleh. takut jangan. Takut Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada amin? Amin. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yes. Firman Tuhan berkata di Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yes. Ada amin? Amin. Di dalam Alkitab Bapak Ibu ada 365 kata yang berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Coba saya suruh Bapak Ibu salah satu berdiri di sini ngomong jangan takut sampai 365. Bagaimana? Kering gak kerongkongan? Kering. Sampai 365 Alkitab menuliskan jangan takut. Tetapi masih ada orang-orang yang takut. Ya. Haleluya. Kita tahu bahwa kematian adalah keuntungan apabila matinya di dalam Tuhan. Tetapi kita masih takut mati. Siapa di sini atau Bapak Ibu yang ada di rumah masih takut mati? Semua takut. Yang sakit-sakitan juga, yang udah umurnya 80 tahun juga masih ada yang takut mati. Karena memang kehidupan ini sangat berharga. Siapa di sini yang sadar bahwa hidupnya berharga? Saya. Jadi selagi masih ada kesempatan, sudahlah. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu inti daripada hidup kita, tidak ada yang lain. Yang jadi ketakutan ini bersifat menular Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketakutan ini bersifat menular. Ya. Contohnya kalau istri ketakutan pasti suaminya juga terpengaruh takut. Itu udah jelas. Iya kan? Jangan pi. Mi tek kali. Karena memang ketakutan ini menular Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi corona ini kena satu, keluarga kena semua. Ini yang membuat takut. Tetapi begitu banyak orang. Bahkan presiden berkata bahwa 95 penderita ataupun yang kena COVID. Mereka selamat. Amin. Yes. Hanya beberapa persen saja yang punya penyakit bawaan. Itulah yang lemah keadaannya. Ya. Dan itu juga termasuk mungkin sudah tua. Iya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian.
Oleh karena itu rasa takut sering dipakai sosial media, itu jelas untuk mengintimidasi kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Makanya kalau ada hoax datang kepada Bapak Ibu, ada yang kirim-kirim itu, perhatikan. Cepat-cepat dihapus, buang. Karena itu intimidasi, membuat kita takut untuk melakukan segala aktivitas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya saya katakan waspada dan takut itu berbeda. Ya. Waspada itu berarti berjaga-jaga. Takut itu mundur. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh baca di dalam Alkitab ada Gideon, seorang pemimpin pasukan. Dia punya kelompok yang besar, tentara ataupun serdadu yang dia pimpin. Itu ada 32.000 orang. Banyak enggak 32.000 orang? Banyak. Oh, kalau tiba-tiba menyerbu 32.000 orang, habis semua. Tetapi dia tahu bahwa dalam pasukannya itu ada orang-orang yang takut. Sehingga dia seleksi siapa kira-kira yang berani, siapa yang takut. Dia katakan siapa yang takut mundur, yang berani maju. Sehingga banyak yang mundur. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab dikatakan ada 10.000 orang yang benar-benar berani. Tetapi dia merasakan ada sesuatu yang kurang dalam pasukan ini. Karena ada yang takut ini bahaya. Maju, mundur, maju, mundur. Cantik. Makanya dia seleksi lagi. Dari 10.000 menjadi berapa? 300 orang. Wow. 300 orang yang berani. Yang tetap percaya bahwa Tuhan penolongnya. Bersama-sama maju, mereka mengalahkan musuh mereka. Di sini kelihatan bahwa keberanian, kepercayaan diri itu akan membuat kita menang atas setiap masalah. Amin. Amin. Apalagi masalah-masalah yang biasa kita alami, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah pernah menang di situ. Yes. Kalau datang masalah lagi yang seperti itu, Bapak Ibu harus menang juga. Ya. Apa itu? Keuangan kah? Udah biasa kita miskin. Katakan miskin itu udah biasa. Miskin itu udah Amin. biasa. Tetapi untuk merebut kekayaan itu butuh perjuangan. Maka saya Bapak Ibu saya katakan, saya tidak pernah menilai Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman FB adalah orang-orang susah, orang-orang yang miskin. Tetapi saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah biji mata Tuhan. Dan ditentukan untuk mendapat sesuatu yang besar dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Makanya jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Ku Tuhan. dipulihkan. Apalagi? Ku disembuhkan. Ku percaya mujizatmu ku alami. Amin. Iya, musik yang nada pertama tadi aja, itu sambungannya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali fokus. Jadi pasukan yang memiliki rasa ketakutan tidak akan memiliki daya juang untuk bertempur. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Ketakutan membuat musuh ada di atas kita. Ya. Bagaimana Raja Saul, sebelum Daud ya, Raja Saul menghadapi siapa yang tinggi gede itu? Goliat. Menghadapinya takut. Sehingga down semuanya, gak ada yang berani. Tetapi waktu Daud yang kecil tubuhnya dari antara yang lain, dia ada keberanian. Yes. Dia menganggap bahwa Goliat itu ada di bawah dia. Ya. Dan akhirnya dia Menang. menang. Jadi Bapak Ibu, jangan anggap masalah rumah tangga itu ada di atasmu. Engkau ada di atasnya. Yes. Covid ini jangan buat di atas kita. Ya. Bikin itu di bawah kita. Amin. Waktu katakan anak-anak kita mau berangkat kerja. Suami kita mau berangkat kerja. Kita melakukan aktivitas kita dalam nama Yesus. Yes. Tidak ada yang membahayakan. Amin. Sebab Tuhan menolong. Tuhan berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tujuan kita beribadah hari ini selain mendengar firman dalam ibadah kita, dalam mengubah cara berpikir kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, cara pikir yang berubah, perhatikan. Jadi ibadah itu tidak hanya mendengar firman, tetapi ibadah itu mengubah cara kita berpikir hari Yes. ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian harus berbeda cara pikirnya waktu Bapak Ibu beribadah. Sebab cara pikir yang berubah, perhatikan, akan membuat kita tetap kuat di dalam goncangan. Amin, haleluya. Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bagaimana melawan rasa takut. Ya, saya nggak bisa panjang-panjang, tetapi perhatikan bagaimana cara melawan rasa takut. Yang pertama, Tuhan menyertai sampai kesudahan. Seperti dikatakan Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang berani lawan kita? Yes. Kemiskinan, kesusahan, penderitaan, penyakit, COVID, jangan takut. Amin. Yeah. Haleluya. Jadi lawan rasa takutmu dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Jangan buat intimidasi, ketakutan itu ada di atas kita. Saya dulu waktu SMP Bapak Ibu, saya dulu dagang gorengan, mie kiri kanan, es lagi. Keliling kampung. Ya, terus ada satu orang lebih besar dari saya ini, kalau cerita, wah kita takut. Wah kemarin saya ketemu ini berantem 5 orang keroyok saya, wah saya habisin semuanya. Sehingga kita takut Bapak Ibu Saudara sekalian, saya takut. Dia ambil satu gorengannya dimakan, saya mau nagih. Takut. Dia juga diem. Memang rencana dia ingin mau makan gak bayar gitu loh. Ada gak Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu makan gak bayar? Atau Bapak Ibu pernah gak makan gak bayar? Atau naik angkot dulu kan naik angkot. Sekarang saya tahu kita ini tidak pernah naik angkot karena sudah diperkaya oleh Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu waktu naik angkot pernah gak pura-pura mukanya diserami begini? Datang ke naiknya minta, apa lo? Atau pura-pura injak kakinya begini. Pernah enggak? Yang ketawa pernah, bapak-bapak ya. Iya, saya takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma saya pikir, waduh, berapa lama lagi saya? Sedangkan untungnya dari es, bayangin aja. Kalau laku 50 es, itu Bapak Ibu ada bonusnya 4. Kalau dia makan 2, bonusnya tinggal 2. Kalau upahnya itu kasih store ke orang tua semua untuk belanja. Ada tisu enggak? Iya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya takut. Kadang-kadang saya, loma ya diketok, aduh sakit. Memang badan saya udah gede waktu itu Bapak Ibu. Saya karena tinggi kurus kutilang lah ya. Jadi tapi ada rasa takut. Karena memang dari keadaan orang tuanya dia lebih makmur dari orang tua saya. Ya kan orang tua saya petani ambil gaji pada orang tuanya karena orang tuanya memang ada duit ya. Saya takut, tapi sampai kapan saya begini, saya pikir. Suatu saat Bapak Ibu Saudara saya udah kesal nih, udah kesal. Udah belum laku apa-apa, dia makan gak bayar. Akhirnya saya diam-diam ketemuin dia. Lagi berdua nih di tepi sungai itu, Aik Godang namanya. Saya dekati dia. Emang kau pikir aku gak berani sama kamu? Saya bilang seperti, tapi dalam hati gue begini. Iya, makan gak bayar, makan belum laku, saya bilang. Ku tonjok loh gitu kan orang Batak kan, topat ho gitu ya kan, ku tonjok loh gitu kan. Aku nggak takut sama kamu saya bilang. Saya sisihkan itu gorengan takut hancur semua kan. Akhirnya udah, ayo main saya bilang, main. Ayo maju katanya, lo maju. Akhirnya tunggu-tungguan. Woi pas silap ini langsung saya tonjok, udah. Terus nggak ada yang kalah itu. Terus ada orang mau mandi lihat, stop. Karena semua kenal saya Bapak Ibu. Karena tukang dagang ya kan, kenal semua. Iya, langsung di stop, dipisahkan. Mulai dari situ dia nggak pernah lagi minta ataupun ambil nggak bayar. Kalaupun dia beli, ambil, dia bayar Bapak Ibu. Berarti ketakutan itu membuat kita ada di bawah, amin. Jadi jangan takut, sebab kita bisa atasi setiap masalah persoalan di dalam hidup kita. Sebab bersama Yesus pasti bisa, amin, haleluya. Jadi corona ini jangan buat di atas kita, bikin corona ini di bawah kita. Tinggal kita berbijaksana dan kita waspada, itu saja. Haleluya.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Jadi pegang janji Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu pegang janji Tuhan ini, Bapak Ibu semakin bersemangat, semakin antusias untuk melakukan setiap apa yang baik dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana melawan rasa takut. Yang di Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Luar biasa Bapak Ibu. Raja Daud ini sebelum dia mengalami pertolongan daripada Tuhan, dia sudah berterima kasih. Dia sudah berkata bahwa Tuhan penolongku. Padahal belum terjadi. Bapak Ibu juga harus seperti itu. Saudara-saudara yang di rumah saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming kita, baik yang ada di FB ataupun di YouTube, saya mau katakan sebelum engkau mengalami pertolongan Tuhan, sebaiknya engkau berkata bahwa Tuhan adalah penolongku dan aku diluputkannya dari setiap kesakitanku. Bahkan engkau yang sakit katakan dalam nama Yesus, aku sudah sembuh. Aku sudah berhasil. Dan itu menjadi satu pegangan bagi Tuhan. Karena anak-anaknya sudah mengumandangkannya bahwa dia berhasil, dia sembuh. Maka Tuhan tidak mau berhutang kepada apa yang menjadi perkataan anak-anaknya. Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian punya anak. Gege Sitius ini punya anak. Dia masih labil lah. Dia masih suka main layangan, ya kan? Dia masih suka naik sepeda. Dia berkata, puji Tuhan, bapakku baik, dia beli sepeda kepadaku. Maka orang tuanya mendengar itu, bagaimana? Yalah belilah Pak, kata Bu Hani. Kenapa? Udahlah, udah semua orang tahu bahwa dia punya sepeda. Nanti dia malu, iya kan? Seperti itu kita dengan Bapa di sorga. Waktu kita berkata dalam nama Yesus, aku punya rumah sendiri, aku punya motor baru, aku punya mobil baru. Maka Tuhan dengar itu, dia pasti berikan. Haleluya. Ya, makanya dikatakan di sini merenungkan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi karena ada kesaksian dari orang yang merasakan kebaikan dan pertolongan dari Tuhan. Daud walaupun sedang dikejar-kejar musuh, perhatikan. Namun ia tetap menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi dalam situasi kondisi apapun yang kita alami saat ini Bapak Ibu, jangan takut. Sebab pertolongan datang daripada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Udah keberapa? Mana? Hilang. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana melawan rasa takut. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar selalu bersyukur. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini atau di rumah masing-masing selalu bersyukur akan apa yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian? Halo? Apakah Bapak Ibu bersyukur kalau teman-teman Bapak Ibu selalu senyum, selalu baik? Apakah hanya selalu bersyukur waktu gajian, waktu terima bonus, atau apa yang Bapak Ibu kerjakan dan mendapatkan hasil yang melimpah? Firman Tuhan katakan, apakah hanya yang baik-baik saja kita mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi atas hidup kita, apakah kita bersyukur? Sebenarnya saya baca firman Tuhan, tidak ada yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Tetapi menganggap itu tidak baik, karena memang sakit. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang Tuhan lakukan itu adalah baik. Untuk melihat kekuatan iman kita, keteguhan hati kita, ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang tidak baik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu untuk kebaikan kita. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mari yang tahu angkat pujian ini. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, katakan ku tetap percaya waktu Tuhan apa? Waktu yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah bersyukur. Waktu Tuhan lihat syukur kita, dengar syukur kita, dan lihat apa yang kita lakukan dalam hidup kita, tetap pegang janji Tuhan, maka waktu kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, maka Dia akan berikan waktu yang terbaik untuk memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah lalai janjinya. Diciptakannya kita, ditaruh di bumi ini, ditaruh di belimbing, ditaruh di selembaran, ditaruh di Ciledug, di Sepatan, di Duta, dimanapun kita ditaruh oleh Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kita menjadi berkat, kita menjadi pendoa atas lingkungan kita, agar melalui kita lingkungan kita diselamatkan, dimenangkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, bersyukur itu adalah seni kehidupan yang luar biasa yang diperlukan untuk menjalani hari-hari yang berat ini. Jadi dengan kita bersyukur, Bapak Ibu semakin kuat. Amin. Semakin mampu keluar dari masa-masa sulit itu sendiri. Haleluya. Jadi makin kita melihat Tuhan ataupun melihat pekerjaan Tuhan, makin banyak kita percaya kepada Dia. Saya tahu Bapak Ibu dari awal bertemu dengan saya tahu seperti apa kehidupannya. Bapak Ibu sudah diangkat naik sebenarnya. Maka kita semakin percaya, semakin yakin. Kalau saya ingat dulu intimidasi, tidak mungkin jemaat-jemaat pipa diberkati. Tetapi saya melihat satu persatu mulai diberkati, dibukakan jalan, dibukakan berkat, disembuhkan, dipulihkan. Haleluya. Yang penting pegang janji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa waktu kita tidak takut, maka kekuatan kita semakin berlimpah. Dan kita mampu menghadapi setiap persoalan yang ada saat ini terjadi. Makanya saya katakan jangan takut sama COVID. Amin. Jangan takut sama COVID. Walaupun kita lihat di rumah sakit sana, di sono, di situ terjadi terpapar. Jangan takut. Selagi kita waspada, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan Tuhan, jangan takut. Kalaupun ada yang Tuhan izinkan untuk terpapar COVID, Tuhan akan tolong. Tuhan akan pulihkan. Haleluya. Karena Bapak Ibu adalah biji mata Tuhan yang selalu diperhatikan kemanapun kita pergi. Makanya Daud berkata, kemanakah aku dapat sembunyi atau menjauh dari Roh-Mu? Tidak ada. Karena di segala tempat, segala penjuru Dia ada. Haleluya. Oleh karena itu katakan kiri kanan, jangan takut. Jangan takut. Amin. Kita buat live streaming bukan karena saya takut Bapak Ibu. Di program kena oleh COVID, semua diselamatkan, semua diluputkan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Takkan ku takut. Mari Bapak Ibu dengan iman berkata, takkan ku takut. Haleluya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, sebab Tuhan selalu besertaku. Takkan ku bimbang, amin. Aku percaya tangan-Mu beri kemenangan, amin. Beri kemenangan dengan lembut saja. Bapak Ibu yang ada di rumah ikuti saya. Katakan takkan ku takut. Amin. Haleluya. Takkan ku takut, takkan ku gentar. Amin. Sebab Tuhan selalu besertaku.
selalu besertaku. Takkan ku bimbang, takkan ku bimbang. Aku percaya, aku percaya. Tanganmu beri kemenangan. Katakan ku percaya akan kuasamu, akan kuasamu. Ku percaya akan mujizatmu. Amin. Oh haleluya. Oh ku berserah hanya kepadamu. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Ku percaya akan kuasamu Tuhan. Ku berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Semua sama-sama katakan, ku percaya akan kuasa. Engkau yang sakit, engkau lemah, katakan ku percaya akan mujizatmu. Amin. Oh haleluya. Tolong umatmu ya Tuhan, tolong. Oh haleluya. Hanya kepadamu Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, percayai akan janji Tuhan, percayai akan mujizatnya. Waktu Dia berfirman, maka terjadi. Apapun keadaanmu, seburuk apapun engkau anggap yang terjadi atas hidupmu, oh percaya bahwa Tuhan punya rencana yang membuat engkau semakin dekat dengan Dia, semakin bersyukur kepada Dia, bahkan engkau semakin melekat kepadanya. Haleluya. Engkaulah Tuhan penolong. Mari angkat tanganmu, katakan, ku dipulihkan, ku disembuhkan, disembuhkan. Katakan, ku percaya, mujizat. Katakan, ku alami. Oh, ku dipulihkan. Katakan, ku disembuhkan. Setiap engkau yang sakit, imani. Amin. Haleluya. Haleluya. Terjadi dalam nama Yesus. Oh, mujizatmu ku alami, lebih lagi katakan, ku dipulih. Setiap ekonomimu, usahamu, bisnismu dipulihkan. Hubunganmu dengan sesama keluarga, teman-teman dipulihkan. Mari buka hatimu hari ini. Percaya. Setiap mujizatnya akan mengubah situasi sulit menjadi situasi yang baik. Amin. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Mengalir. Oh haleluya. Yes. Haleluya. Ku disembuhkan. Katakan, ku percaya. Mari percayai Dia. Percayai Dia. Dalam nama Yesus. Oh, ku percaya. Mujizatmu ku percaya. Mujizatmu ku alami. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya.
Oh ya pulihkan, berikan kekuatan, roh keberanian mengalir dalam nama Yesus, percaya mujizat sudah terjadi. Haleluya. Apa yang kau takutkan, apa yang kau khawatirkan, jangan berlebih, sebab itu bisa terjadi. Hari ini kekuatan Tuhan turun ke atasmu, menghancurkan segala roh-roh ketakutan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini ada sesuatu yang besar terjadi atas hidup kami. Segala ketakutan kami dibuang, dihancurkan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Dan roh keberanian turun dari sorga. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, yang mampu bertahan di situasi sulit. Kami tidak takut lagi, sebab kami tahu Tuhan penolong kami, Tuhan penyembuh kami, Tuhan yang mengadakan mujizat. Bagi orang-orang yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang lemah dikuatkan. Bahkan kami percaya teman-teman, saudara, kenalan kami atau penduduk-penduduk yang ada saat ini sedang terpapar COVID. Dari tempat ini kami berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Berikan roh keberanian kepada mereka, sehingga mereka berani, kuat, tidak terpengaruh dengan sakit mereka, tetapi mereka percaya kesembuhan terjadi. Dan pada akhirnya banyak orang yang menyembah Tuhan Yesus, banyak yang datang kepada Tuhan. Pakai kami jemaat-jemaat pipa untuk menguatkan yang lemah dan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus. Sebelum kami keluar untuk menyampaikannya, kekuatan dari surga turun atas kami semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan oleh firman-Nya. Sama-sama katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bacakan pengumuman kita. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Minggu, saya belum bisa pastikan apakah kita masih pakai streaming atau mungkin sudah bisa tatap muka. Tergantung dengan keputusan daripada pemerintah setempat. Namun sebelumnya, kalaupun ada perubahan saya akan sampaikan lewat grup. Amin. Haleluya. Tetapi saya mau sampaikan yang latihan hari ini, yaitu untuk yang bertugas di minggu depan adalah WL-nya Ibu Gembala. Singernya itu Ibu Jelisna, Bapak Martinus, dan Saudari Monalika Nenggolan. Ya, doa pembukaan Opung Lindon. Ya, bukan, Bapak Endang ya, Bapak Endang doa pembukaan. Terus yang bertugas berikutnya nanti akan saya share di grup saja. Ya, yang jelas pemusik kita rindu, semua pemusik boleh hadir. Saya juga tadi sudah WA yang lainnya, cuma mungkin mereka ikut live streaming, tidak apa-apa. Jadi semua yang bertugas saya harap ini datang ya, karena tidak terlalu banyak. Baik itu penerima tamu, sekalipun tidak ada yang jemaat yang harus disambut, tetapi perlu kita yang ada tetap dilayani, khususnya diukur suhu dan protokol kesehatan dihimbau oleh penerima tamu ya, biar tetap pakai masker, tetap menjaga jarak ya. Jadi tetap ada penerima tamu. Bahkan persembahan kita tadi bendahara katakan tidak pakai amplop dulu Pak, jadi kita pakai langsung aja, pakai kantong kolektan yang biasa ya, sebab dia semprot. Jadi kalau buka amplop sebelum jadi terlalu berlebihan semprotannya, takutnya uangnya jadi luntur. Ya kan, yang 100.000 jadi 50.000. Enggak lah ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah tetap buat persembahan. Amin. Karena setiap ibadah itu harus ada korban. Korban hati, korban waktu, korban juga uang. Amin. Haleluya. Ya, nanti kalau sudah waktunya kita ibadah secara tatap muka, nanti serahkan kepada bendahara kita. Haleluya. Iya, jadi tetap berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian buat lantai gereja kita. Kita mau melihat Bapak Ibu
Karena Tuhan sudah pernah tolong kita dalam situasi sulit. Dan kali ini juga Tuhan pasti tolong kita. Ada yang amin? Haleluya. Baiklah Bapak Ibu boleh berdoa biar dana yang kurang Tuhan cukupkan. Amin. Ya, dan saya tetap ingatkan Bapak Ibu setiap jam-jam doa di live streaming kita pagi, bahkan juga mesbah keluarga di malam hari, tetap ikutin. Ya biar tetap rohani kita terbangun. Amin. Haleluya. Saya rasa tidak ada pengumuman lagi. Tetap ibadah kita jam 10. Kalau tidak ada perubahan seperti ini jam 10, jadi pelayan Tuhan setengah 10 sudah ada di tempat ini. Oleh karena itu terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mengikuti setiap ibadah kita. Karena orang yang setia pasti dapat upahnya. Amin. Jadi puji Tuhan sudah bisa dilihat sekaligus di dua channel. Yang pertama kalau siaran langsung itu dari FB Pendeta Parlin. Tetapi YouTube-nya itu bisa juga dilihat. Saya lihat tadi gambarnya sudah bagus. Ya tidak seperti kemarin lengket-lengket. Yaitu di YouTube Bible Production. Ya itu YouTube gereja kita ya. Haleluya. Iya, jadi jangan lupa bagikan kepada saudara-saudara kita. Apalagi kalau ada yang sakit, bagikan ini sehingga mereka tambah antusias, tambah semangat. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita katakan dengan iman, kiranya Engkau memberkati. Oh, haleluya. Amin. Oh, kiranya Engkau memberkati, katakan berlimpah, amin, haleluya, dan memperluas, daerahku, katakan dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan aku tidak menimpa aku. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, di akhir daripada ibadah kami ini, kami berdoa buat bangsa negara kami. Biarlah bangsa Indonesia ini penuh kemuliaan Allah. Bahkan jamah berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Khususnya di COVID ini, dari pemerintah pusat sampai di daerah. Mereka bekerja sama. Bahkan masyarakat juga bisa mengikuti setiap aturan-aturan yang ada. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, buat saudara, teman, kerabat, kenalan kami, bahkan seluruh orang yang kena COVID di Indonesia ini, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, terjadi mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di mana kami tinggal saat ini, di daerah-daerah kami percaya kehadiran kami membawa berkat Tuhan, membawa kuasa dan kesembuhan mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan waktu kami melakukan segala aktivitas kami. Bahkan Bapak berdoa saat ini kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, di dalam nama Yesus kesembuhan mujizat terjadi. Bahkan mereka dalam melakukan aktivitas mereka sebagai karyawan, PNS, bahkan pedagang keliling, pedagang menetap, bahkan bisnis online, perusahaan, kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena jemaat-jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan mereka yang sudah bekerja semakin diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, percayalah apapun yang kita doakan, kita gumuli, Tuhan pasti jawab. Waktu kita tetap setia
berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu bawalah ke rumah tangga kita masing-masing Bapak Ibu. Sebab Tuhan berikan kita sehat dari rumah, pulang juga sehat. Tidak ada yang kena virus. Selalu Tuhan angkat kita lebih tinggi daripada yang sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan engkau yang ada di rumah. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu, istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Amin. Ku berterima kasih. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ibadah kita berakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus, tetap semangat. Shalom.